Warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya dengar ada orang yang sudah ke Tanah Suci mau wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, di sana hari Kamis ya, wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, ingin supaya dibawa oleh taksi oleh supir ke Arafah, bahkan siap kalau dirupiahkan membayar uang sampai 30 juta ya. Tapi rupanya supir di sana ketakutan juga ya. Kenapa? Karena kalau ketahuan tidak punya namanya kartu nusuk sebagai katakanlah yang resmi begitu, itu akan diciduk, bahkan akan dipenjara. Dan itu benar-benar kemarin itu memang ketat sekali, sehingga banyak yang tidak bisa menunaikan ibadah haji karena peraturan yang sangat luar biasa. Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, tapi alhamdulillah kami Pak Abdul Syukur, Iwan Jawawi, juga Pak Saifuddin, yang alhamdulillah bisa menunaikan ibadah haji dengan tertib, dengan baik. Mudah-mudahan tentunya menjadi haji yang mabrur semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini suatu ya kenikmatan yang harus dan wajib kita syukuri tentunya. Kenapa? Karena di dalam ibadah haji banyak fadilah-fadilah, banyak keutamaan yang istimewa ya. Misalnya di dalam masalah sholat saja, kalau kita ya sholat di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, itu dalam hadis sahih ya, di Sahih Bukhari kita baca, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi masjiwa illa masjidil haram, wa sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masjiwa. Jadi dalam hadis yang sahih ini ya, hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Ini diakui oleh ulama seluruh dunia, hadisnya itu hadis sahih. Hadis sahih itu adalah di dalam kitab Baiquniyah namanya dikatakan awwaluha sahih wa maqtasal isnaduhu wa lam yusad wa lam yu'al yarwi adum dhabitun fi naqli mu'tamadun bil dhabtihi wa naqlihi. Jadi pengertian dari sahih itu artinya hadis yang benar-benar bersumber dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh para rawi hadis yang kuat hafalannya, dan mereka tidak ada cacat ya, orang yang bertakwa kepada Allah ketika meriwayatkannya, sehingga tidak ada keraguan lagi tentang kebenaran hadis ini sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis sahih. Kalau ada hafalannya agak lemah, walaupun orangnya jujur dan takwa, itu nanti turun derajatnya hadis hasan. Kalau ada yang berdusta, ya perawinya turun dari hadis dhaif, namanya lemah. Kalau ngada-ngada, itu namanya hadis maudhu atau palsu. Ya, jauh ini hadisnya betul-betul hadis sahih, bersumber dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyatakan tentang fadilah keutamaan sholat di Masjid Nabawi dan sholat di Masjidil Haram. Kata Nabi tadi dalam hadisnya, sholatun fi masjidi hadza, satu kali sholat di masjidku ini. Masjidi disebutnya masjidku ini, yang sepakat ulama ahli hadis, sepakat ulama ahli fikih, semua sepakat ahli ulama ahli usul fikih dan yang lainnya, yang dimaksud dengan di masjidi hadza, sholat di masjidku ini, adalah namanya Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Kata Nabi, barang siapa yang sholat satu kali sholat di masjidku ini, afdalu min alfi sholatin fi masjiwah, lebih utama ya, bukan sama lagi, ini bukan, tapi lebih utama. Dalam riwayat yang lain, khairun, lebih baik, min alfi sholatin fi masjiwah,
daripada 1000 kali sholat pada selain Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau kita 1 kali sholat di Masjid Nabawi di Madinah, nilainya itu lebih baik, lebih utama daripada kita sholat di luar Masjid Nabawi. Ya, termasuk di negeri kita Indonesia ini, daripada 1000 kali sholat di sini. Jadi 1 kali sholat ini nilainya luar biasa. Illal Masjidil Haram, kecuali yang melebihi itu adalah Masjidil Haram. Kalau yang di Masjidil Haram, kata Nabi, yang ada di Makkah Al-Mukarramah, wa sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fima siwa, lebih utama daripada 100.000 kali sholat selain Masjidil Haram. Jadi kalau Masjid Nabawi min afdalu min alfi sholatin fima siwa, lebih utama daripada 1000 kali sholat. Tapi kalau di Masjidil Haram lebih hebat lagi, afdalu min mi'ati alfi. Jadi ada mi'ati alf, ada mi'ah, 100.000 kali sholat di luar atau di selain Masjidil Haram. 1000 kali sholat ini ya kalau dihitung katanya kurang lebih ya 60 tahun lah kita sholat di sini. Jadi luar biasa fadilah yang diraih tentunya oleh orang yang ibadah haji di tanah suci. Dari ibadah sholatnya aja luar biasa fadilah dan keutamaan. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu ya, fadilah keutamaan orang yang ibadah haji di tanah suci ini, ya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di dalam sebuah kitab hadis, ya, kitab manasik yang namanya Al-Qira li Qasidi Umil Qura, yang dikarang oleh Imam Muhibbuddin At-Tabari namanya. Di situ ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yunzilu rahmah fi kulli lailatin, ya, di Masjidil Ka'bah ini itu mi'ah wa ishruna rahmah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah suci sana menurunkan rahmat setiap harinya itu, ya, itu sebanyak 120 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 120 ini rupanya dibagi 3, ya, dalam hadisnya. Situna lidhaifin, 60 rahmat Allah diberikan kepada yang tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah. Itu dapat 60 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arba'una lil musallin, dan 40 Allah curahkan kepada orang yang sholat di sekitar Ka'bah di Masjidil Haram. Itu 40, berarti udah 100. Nah, sementara wal ishrun lin nazirin, sementara yang 20 rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah, ya, itu memandang Ka'bah sambil kita zikir melihat Baitullah, itu Allah turunkan 20 rahmat kepada orang yang nazirin, yang memandang Ka'bah saja sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa rahmat Allah yang diturunkan. Bahkan ketika kita minum air zam-zam pun kan ada doa di situ. Kalau misalnya doa air minum air zam-zam menjadi kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari 3 macam, ya, doa tadi,
ini luar biasa fadilah, keutamaannya, keberuntungan. Karena di dalam doa minum air jam-jam aja kan ada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Jadi ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ya Allah ilman nafi'an, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini tentunya orang yang diberikan ilmu dan ilmu yang bermanfaat luar biasa. Kenapa? Karena walaupun dia sudah terbujur di alam kubur, tapi kalau ilmunya bermanfaat, dilakukan dirinya sendiri, disebarkan kepada orang lain dengan ceramah, dengan khutbah, dengan taklim seperti ini, apalagi sampai nulis buku, nulis kitab yang nanti dibaca oleh umat, ya luar biasa. Walaupun dia sudah terbujur di alam kubur, kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Jadi 3 hal kan ada yang terus menerus pahalanya tidak ada henti. Sedekah jariyah, wakaf, ilmu yang dimanfaatkan, juga anak soleh yang mendoakan. Ini kata Nabi akan terus menerus pahala. Nah, jadi ketika kita minum air zam-zam dikabul oleh Allah, supaya ilmu kita diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat, ditambah lagi wariskan wasi'at, ya Allah mudah-mudahan berikan rezeki yang lapang, ya, sehingga kita bisa berbagi kepada orang lain. Ya, kita tentunya jangan hanya bisa ya dibagi aja, tapi tentunya kita ingin bagaimana supaya bisa berbagi. Karena hadis sahih Rasulullah bersabda, al yadul ulya khairun min yadi sufla, ya. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini isyarat atau kiasan dari Rasulullah. Yang dimaksud dengan tangan di atas itu hiyal munfiqah, itu sementara yang sufla yang di bawah hiya sa'ilah. Jadi kata Nabi, yang dimaksud dengan tangan di atas itu al-munfiqah, yang tangan yang suka berinfak. Sementara yang tangan di bawah as-sa'ilah, yang ya minta-minta atau ngemis-ngemis. Ini tentunya kita inginnya bagaimana supaya ya kita, tangan kita ada di atas semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, dengan kita minum air zam-zam doa tadi, ya Allah mudah-mudahan diberikan rezeki yang lapang, yang berkah, ya. Ini insya Allah dikabul oleh Allah. Dan yang ketiganya wasyifaan, ya min qolida, kan ada yang menambah wasakom, ya. Jadi ya Allah mudah-mudahan juga ya diberikan kesembuhan. Syifa itu artinya kesembuhan min qolida, dari segala penyakit, penyakit lahir, penyakit batin. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan. Jadi ketika minum air zam-zam aja 3 ini kalau dikabul oleh Allah, dan kita harus yakin akan dikabul, ya. Karena dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, qul allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah, berdoa kepada Allah dan kamu harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan ini akan dikabul oleh Allah. Tapi Nabi dalam hadisnya itu, ya, di mana hadis ini ditulis oleh Sayyid Al-Hashimi dalam kitab hadisnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Di situ ada tambahan, wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Yang artinya wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala la yastajibu, tidak akan mengabulkan doa, ya.
doa kepada suatu doa min qalbin ghafilin lahin. Min qalbin itu dari hati, ghafilin itu yang lalai, yang tidak fokus ketika doanya. Lahin ini juga yang tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Artinya mulutnya minta kepada Allah tapi pikirannya kemana-mana, itu lahin bahasa Arab. Jadi yang insya Allah kalau kita khusyuk mohon kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa kita sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Surat apa? Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun ya. Jadi ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Tapi kalau Bapak Saudara enggak ketemu di indeks Al-Quran daftar isinya enggak ada surah Al-Mu'min, ya itu ada gantinya, namanya surah Ghafir. Surah apa? Ghafir ya. Seperti kalau enggak ada surah At-Taubah, gantinya surah Baro'ah. Kalau tidak ada surah Muhammad, gantinya surah Al-Qital ya. Nah kalau surah Al-Mu'min enggak ketemu, ada dalam surah Ghafir namanya. Ayatnya sama, ayat 60. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku pun akan kabulkan doa kalian semua. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari minum air Zam-Zam aja ada 3 hal. Intinya yang pertama, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan diberikan rezeki yang lapang, yang berkah. Amin. Yang ketiga, mudah-mudahan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik penyakit yang lahir kayak koreng, kudis ya, dan yang lainnya, maupun yang batin, penyakit sombong, penyakit ria, penyakit ujub, penyakit bakhil dan yang lainnya, mudah-mudahan oleh Allah disembuhkan dalam diri kita semua. Bahkan ketika minum air Zam-Zam itu ada ulama yang mengatakan, dan saya punya kitab ya, ketika jalan-jalan di Mekah ada sebuah kitab namanya ya Ma'u Zam-Zam, kehebatan air Zam-Zam. Di situ diterangkan bahwa banyak ulama-ulama kita ketika meminum air Zam-Zam, karena ada hadis Ma'u Zam-Zam lima syuribalah, air Zam-Zam itu sesuai ketika minumnya sesuai dengan yang diniatkan, sehingga banyak ulama-ulama dulu itu yang berniat ketika minumnya itu ingin diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Sehingga saya juga sering ketika minum itu, ya Allah mudah-mudahan diberikan ya ilmu hadis seperti ilmunya Imam Bukhari ya, yang terkenal dengan pakar ilmu hadis Nabi. Ya Allah mudah-mudahan diberikan ilmu fikih seperti ilmu fikihnya Imam Syafi'i. Alhamdulillah ya, kita kan gak apa-apa, mohon ya diberikan ilmu seperti ulama. Mudah-mudahan diberikan ilmu tafsir ya, ilmu tafsir Al-Quran seperti Imam Tobari yang mengarang Jami'ul Bayan, atau Ibnu Katsir, Imam Bahrul Ar-Razi yang mengarang tafsir Al-Kabir 16 jilid itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan saya tambahkan, ya Allah mudah-mudahan Engkau memberikan dengan berkat minum air Zam-Zam ini, memberikan kemudahan untuk menulis karya-karya ilmiah seperti yang Engkau berikan kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, yang wafat 911 Hijriah di Mesir, yang menurut riwayat sampai mengarang tidak kurang 600 judul kitab ya. Yang saya miliki karya beliau baru 25 kitab, padahal katanya sampai 600, karena begitu ya dimudahkan oleh Allah. Nah kita juga berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, karena sudah terdengar azan, saya sendiri masih agak batuk dan agak
lelah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara kita termasuk saya yang tahun ini alhamdulillah diberikan bisa ibadah haji. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah, yang kata Nabi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasan yang pas baginya kecuali surga dari Allah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir, bahkan keluarga bapak-bapak dan hadirin semua, termasuk anak cucunya, mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan untuk berangkat ibadah haji ke tanah suci di tahun-tahun yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.